Hello everyone, welcome to X369. Salam Klub Bumi. Oke, kali ini gue akan membahas apakah Nabi Ezekiel pernah bertemu dengan UFO beserta aliennya. Ada banyak orang yang percaya pada teori astronot atau astronot kuno atau dikenal sebagai paleo contact yang menyatakan bahwa astronot dari planet yang jauh telah mengunjungi bumi di masa lalu dan memiliki pengaruh pada perkembangan kebudayaan manusia. Banyak teori ini didasarkan pada tulisan-tulisan dalam teks-teks agama serta penemuan-penemuan arkeologi yang disebut sebagai out of place, artefak dan karya seni yang tidak konsisten dengan budaya mereka yang terkait dengan kitab suci. Petunjuk ini juga ada pada kitab Yehezkiel dalam Perjanjian Lama. Siapakah Ezekiel ini? Ezekiel atau di dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Yehezkiel yang mempunyai arti sebagai Allah menguatkan. Yehezkiel adalah salah satu nabi Yahudi yang diceritakan di kitabnya orang Yahudi dan juga di kitab orang Kristen yang bernubuat pada masa pembuangan bangsa Israel sekitar tahun 593 sampai 571 sebelum Masehi. Kalau di Islam mungkin dikenalnya sebagai Zulkifli. Ini menurut sumber dari Google Wikipedia. Yehezkiel adalah anak Buzi, berasal dari keluarga imam, dibesarkan di Palestina atau mungkin Yerusalem dan dibawa ke Babel pada tahun 597 sebelum Masehi. Setelah 5 tahun masa pembuangan, pada usia 30 tahun, ia dipanggil Allah menjadi nabi. Oleh karena penglihatan, tingkah laku, dan tindak kenabiannya, Yehezkiel kerap disebut ekstatik, penghayal, ataupun dianggap orang yang mengalami gangguan jiwa. Ini menurut dari sumber Wikipedia ya, bukan gua lo ya. Nah, berikut ini ayat-ayat dari kitab suci yang menyatakan Nabi Yehezkiel bertemu dengan sosok yang diperkirakan sebagai alien. Diambil dari kitab Yehezkiel 1, ayatnya yang ke-1 sampai 28. Oke, karena ini terlalu panjang, gue hanya membacakan hanya beberapa ayatnya saja. Nanti kalian bisa men-stop videonya untuk membacanya dari awal hingga akhir. Pada tahun ke-30, pada bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Lalu di ayat yang keempat dikatakan, aku sungguh melihat angin badai bertiup dari utara dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat. Dan awan itu dikelilingi oleh sinar di dalam. Di tengah-tengah api itu kelihatan seperti swasa mengkilat. Di ayat yang kelima disebutkan, dan di tengah-tengah itu juga ada menyerupai 4 makhluk hidup, dan beginilah kelihatannya mereka. Mereka menyerupai manusia, tetapi masing-masing mempunyai 4 muka, pada masing-masing ada pula 4 sayap. Lalu di ayat yang ke-15 sampai 21 mengatakan, aku melihat sungguh di atas tanah di samping masing-masing dari keempat makhluk-makhluk hidup itu ada sebuah rupa-rupa roda itu seperti kilauan permata Pirus, dan keempatnya adalah serupa. Buatannya seolah-olah roda yang satu di tengah-tengah yang lain. Kalau mereka berjalan, mereka dapat menuju ke 4 jurusan. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Mereka mempunyai lingkar, dan aku melihat bahwa sekeliling lingkar yang 4 itu penuh dengan mata. Kalau makhluk-makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu juga berjalan di samping mereka.
Dan kalau makhluk-makhluk hidup itu terangkat dari atas tanah, roda-roda itu turut terangkat. Ke arah mana roh itu hendak pergi, kesanalah mereka pergi, dan roda-rodanya sama-sama terangkat dengan mereka, sebab roh makhluk-makhluk hidup itu berada di dalam roda-rodanya. Kalau makhluk-makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu berjalan. Kalau mereka berhenti, roda-roda itu berhenti. Dan kalau mereka terangkat dari tanah, roda-roda itu sama-sama terangkat oleh mereka, sebab roh makhluk hidup itu berada di dalam roda-rodanya. Nah, di kitab Yehezkiel pasal 1 ini dari ayat 1 sampai 12 menceritakan pertemuan dan menjelaskan bentuk dan ciri-ciri makhluk yang dilihat Nabi Yehezkiel. Dan pada ayat yang ke-13 sampai dengan 28 menceritakan, ya kalau gue bisa bilang, bentuk ciri-ciri dari UFO atau kendaraan dari makhluk-makhluk yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel. Nabi Yehezkiel menceritakan makhluk tersebut memiliki sayap. Nah, di dunia perufoan ada cerita dari beberapa orang yang melihat alien yang mempunyai sayap, yaitu alien yang berjenis alien Draco. Namun bisa juga sayap-sayap yang dimaksud itu merupakan bagian dari pesawat atau kendaraan dari makhluk tersebut. Mungkin contoh bisa saja seperti bagian baling-baling atau bagian dari mesinnya. Nah, ada seseorang nih yang menggambarkan bentuk makhluknya kira-kira seperti ini. Dan ada seseorang juga yang bernama Joseph F. Blumrich. Beliau adalah seorang engineer yang mendesain pesawat yang bekerja di NASA, mencoba menggambarkan dan menuliskannya dalam sebuah buku. Jadi kira-kira seperti ini bentuk dari pesawat atau kendaraan yang dinaiki oleh makhluk tersebut. Lalu ada juga nih sebuah komik yang menceritakan pertemuan Nabi Yehezkiel dengan para makhluk tersebut. Kemudian di bab yang ke-10 diceritakan kembali Nabi Yehezkiel bertemu lagi dengan para makhluk tersebut. Dan ini merupakan perjumpaannya yang kedua. Ini kalian bisa di stop lagi ya videonya untuk membaca isi ayat dari bab yang ke-10. Nabi Yehezkiel ini cukup detail ya menggambarkan ciri dari pesawat atau kendaraan dari makhluk tersebut. Lalu kemanakah Nabi Yehezkiel pergi dibawa oleh makhluk-makhluk tersebut? Pada bab yang ke-40 ayat 1 sampai 4 dikatakan, dalam tahun ke-25 sesudah pembuangan kami, yaitu pada permulaan tahun pada tanggal 10 bulan itu, dalam tahun ke-14 sesudah kota itu ditaklukkan. Pada hari itu juga kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan dibawanya aku dalam penglihatan ilahi ke tanah Israel, dan menempatkan aku di atas sebuah gunung yang tinggi sekali. Di atas itu, di hadapanku ada yang menyerupai bentuk kota. Kesanalah aku dibawanya, dan lihat ada orang yang kelihatan seperti tembaga, dan di tangannya ada tali lenan beserta tongkat pengukur, dan ia berdiri di pintu gerbang. Orang itu berbicara padaku, "Hai anak manusia, lihatlah dengan teliti, dan dengarlah dengan sungguh-sungguh, dan perhatikanlah baik-baik segala sesuatu yang akan kuperlihatkan kepadamu. Karena untuk itulah kau dibawa kemari, supaya aku memperlihatkan semua itu kepadamu." Jadi bagaimana menurut kalian? Kalau menurut gue pribadi sih, Nabi Yehezkiel bisa jadi memang pernah bertemu dengan UFO beserta aliennya. Kalau mengenai soal apakah beliau berhalusinasi atau mengalami skizofrenia, ya gue nggak tahu, karena gue emang nggak tahu dan bukan ahlinya dalam bidang psikologi manusia. Dalam penggambaran Nabi Yehezkiel, makhluk tersebut mirip dengan manusia. Nah, bisa jadi makhluk ini adalah
dari Inner Earth Civilization, seperti yang digambarkan oleh Corey Good mengenai alien Ansar yang ada di Inner Earth, seperti yang pernah gue bahas di video gue yang sebelumnya mengenai Inner Earth Civilization. Dan seperti yang kita tahu nih, bahwa jelas di zaman itu belum ada kosakata pesawat, drone, helikopter, roket, dan sejenisnya, apalagi kosakata tentang UFO dan alien. Jadi ya, Nabi Yehezkiel menggambarkan sosok makhluk dan kendaraannya sesuai apa yang ada di zamannya. Jadi contoh seperti tadi, roda-roda dan sayap, bisa aja itu merupakan bentuk atau merupakan bagian dari mesin, karena di zaman itu ya belum mengenal tentang mesin, maka digambarkanlah seperti roda-roda dan sayap dan ada cahaya-cahayanya. Dan Yehezkiel menggambarkan sosok makhluk ini bercahaya. Bisa juga ini karena dari pakaian yang mereka pakai, atau bisa juga terkena dari pantulan cahaya dari kendaraan mereka yang terkena ke tubuh makhluk tersebut. Dan kenapa ya selalu saja kalau di dalam agama, kalau ada makhluk-makhluk yang bersinar atau bercahaya, selalu disebutnya sebagai malaikat dan para dewa-dewi. Namun sebaliknya, jika ada alien atau makhluk yang tidak bercahaya, terlihat menyeramkan dan membuat manusia ketakutan atau membuat manusia kesakitan atau sengsara, selalu dikaitkan dengan iblis, setan, dan ya sejenisnya. Nah, jadi bagaimana nih menurut kalian? Apakah Nabi Yehezkiel benar-benar pernah bertemu dengan UFO beserta aliennya, atau beliau hanya berhalusinasi dan mengarang cerita, atau mungkin ada kecenderungan skizofrenia? Tuliskan ya pendapat kalian di kolom komentar. Oke, buat kalian yang mempunyai pengalaman pernah bertemu dengan alien atau UFO, atau bahkan pernah diculik oleh alien, jangan sungkan-sungkan menceritakannya di kolom komentar, atau dapat kirimkan DM kalian di Instagram gue di @s_g_k_69. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Salam makhluk bumi. Remember, you are not alone. We are legion. We are many. We do not forget. Respect us.